Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Margaret Veniosa, biasa dipanggil dengan nama Ibu Ocha. Baiklah, pada pertemuan singkat ini Ibu akan menjelaskan mengenai kimia. Mungkin Ananda telah sering mendengar kata kimia, tapi apakah Ananda sudah tahu apa itu kimia? Oke, bagus yang udah tahu ya. Yang belum, mari kita bahas lebih lanjut ya. Nah, kimia berasal dari bahasa Arab alkimia, yang artinya adalah perubahan materi. Nah, ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan susunan, struktur, sifat, perubahan, dan energi yang menyertai perubahan suatu zat atau materi. Nah, apa beda perubahan kimia dengan perubahan fisika? Nah, ada bedanya. Apa itu? Kalau di perubahan kimia ada ciri khasnya, yaitu terbentuknya zat baru. Nah, sementara kalau perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru. Nah, apa contoh perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya adalah kayu yang dipotong-potong, yang berubah hanya ukurannya, tidak terbentuk zat baru. Apa contohnya lagi? Lilin yang dipanaskan akan meleleh, yang berubah hanya wujudnya, tapi tidak terbentuk zat baru. Sementara apa contoh dari perubahan kimia atau yang kita kenal juga dengan reaksi kimia? Contohnya adalah kertas yang dibakar. Nah, di sini jika kertas dibakar akan dihasilkan arang. Arang berbeda dengan kertas. Makanya ini disebut perubahan kimia atau disebut juga sebagai salah satu contoh reaksi kimia. Apa contoh lain lagi? Misalkan nasi yang menjadi basi. Nah, yang awalnya nasi yang awalnya enak, manis, sekarang sudah menjadi sedikit berasa asam. Nah, ini adalah ciri dari reaksi kimia, yaitu terbentuknya zat baru. Nah, selain adanya zat baru, apalagi ciri khas reaksi kimia yang lain? Yang pertama, dihasilkan bau atau wangi yang baru, kemudian dihasilkan perubahan warna, dan seterusnya. Nah, mungkin di kimia Anda sering mendengar istilah unsur dan senyawa. Penasaran dengan unsur dan senyawa? Mari kita bahas. Nah, unsur adalah suatu bentuk materi paling sederhana yang tidak bisa dibagi-bagi menjadi materi yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Apa contohnya? Emas. Apalagi? Oksigen. Apalagi? Besi. Nah, sampai sekarang sudah ada 100 lebih jenis unsur. Nah, berbeda dengan unsur, kita kenal juga istilah senyawa. Nah, apa itu senyawa? Senyawa adalah bentuk materi yang merupakan gabungan dari beberapa unsur dengan perbandingan tertentu. Misalkan air yang kita kenal atau kita biasa pakai dalam kehidupan sehari-hari itu memiliki rumus kimia H2O. Air ini ternyata disusun oleh dua jenis unsur, yaitu H dan O, hidrogen dan oksigen. Kemudian apa contoh lain dari senyawa? Anda sering pakai garam. Misalkan Anda masak sayur dikasih garam. Nah, garam itu rumus kimianya NaCl. Ada natrium, ada klor, Na natrium, Cl klor. Nah, itu adalah salah satu contoh juga dari senyawa. Nah, banyak sekali unsur ataupun senyawa yang memang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya bisa dikatakan kimia merupakan ilmu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita masuk dari peranan ilmu kimia dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, contohnya misalkan pertama di bidang farmasi. Anda kenal obat-obatan? Nah, obat-obatan adalah salah satu aplikasi ilmu kimia di bidang farmasi. Kemudian apa contohnya lagi? Di bidang pertanian. Anda kenal NPK atau pupuk buatan? Nah, itu adalah salah satu contoh penerapan ilmu kimia di bidang pertanian, yaitu menghasilkan berbagai macam pupuk sintetis. Kemudian bisa juga di bidang tindak kriminal. Misalkan ada kasus pencurian atau pembunuhan, sementara kasus ini ada bukti fisik sidik jari. Nah, ini bisa
nanti dengan menggunakan zat kimia tertentu, nanti sidik jari ini bisa dibaca dan bisa dicari siapa pemiliknya. Jadi nanti terungkaplah satu kejadian kejahatan. Kemudian apa contohnya lagi, misalkan di bidang geografi, geografi contohnya dalam penemuan penyusun dari suatu batuan. Baik, demikian penjelasan singkat. Jika penasaran ingin tahu kimia lebih lanjut, silahkan menghubungi saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada siswa-siswa ibu semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung di SMA Negeri 10 Sejunjung. Hari ini kita bertemu dalam kegiatan briefing course dengan mata pelajaran yang mungkin waktu di SMP dulu belum pernah ditemui, yaitu fisika. Fisika itu adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang gejala-gejala alam dan sifatnya. Dan sebenarnya materi fisika ini sudah kita temui dulu di SMP, karena ini adalah salah satu bagian dari ilmu pengetahuan alam. Sebagaimana kita ketahui, ilmu pengetahuan alam itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah fisika, kemudian kimia, dan biologi. Hari ini Ibu akan memperkenalkan tentang materi fisika kepada siswa-siswi semuanya. Banyak orang yang berpendapat bahwa mata pelajaran fisika itu adalah mata pelajaran yang sulit, ya, karena dalam mempelajari fisika kita tidak hanya harus menguasai rumus-rumus, tetapi kita juga harus jago dalam matematika. Makanya kebanyakan dari siswa semuanya dan para kakak-kakak kelas menganggap bahwa fisika itu adalah mata pelajaran tersulit di SMA. Tapi sebenarnya kalau kita serius dan kita sudah memang berminat di bidang IPA, fisika itu akan menjadi sangat mudah dan menyenangkan. Dalam mempelajari fisika, materinya nanti tidak akan jauh berbeda dengan materi yang pernah kita pelajari di SMP dulu. Contohnya besaran dan satuan, pengukuran, kemudian ada gerak, alat-alat optik, listrik, semuanya itu sudah pernah kita pelajari dulu di SMP. Nah, sekarang di SMA kita akan mempelajarinya lebih mendalam lagi, karena dia sudah dibagi secara lebih detail. Jadi nanti anak-anak ibu akan mempelajarinya secara lebih mendalam. Apa manfaat dari mempelajari fisika? Banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh dari mempelajari fisika ini. Yang pertama adalah kita akan tahu bagaimana nanti kita melakukan pengukuran terhadap suatu benda. Biasanya kita cuma tahu misalnya panjang dari pena itu adalah 10 cm, tetapi kalau dalam pelajaran fisika nanti kita akan tahu di mana letak angka pas, di mana letak ada ketidakpastiannya kalau di sana. Jadi dengan mempelajari fisika banyak sekali hal-hal sebenarnya yang aplikasinya itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi selama ini kita tidak mengetahuinya. Nah, kemudian misalnya kalau kita belajar tentang gerak, di sana nanti ada besaran-besarannya, ada kecepatan, ada jarak, ada perpindahan. Nah, jadi di sana nanti kita bisa menghitung. Misalnya anak-anak ibu tinggal di daerah Sungai Lanse, di pasar Sungai Lanse. Nanti kalau misalnya ke sekolah memakai motor, nah berapa jarak yang kita tempuh, berapa kecepatan kita, berapa waktu yang kita butuhkan. Jadi nanti akan bisa menghitung sendiri, ya. Jadi itulah salah satu manfaat dari kita mempelajari fisika. Kemudian ada lagi yang sering sekali kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana cara menghitung besarnya biaya listrik yang harus kita bayarkan dalam rumah tangga kita. Itu juga nanti akan kita pelajari dalam belajar fisika ini.
Jadi untuk kesempatan kali ini mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan, itu kira-kira sedikit pengetahuan tentang materi fisika. Mungkin nanti bagi yang mengambil penjurusannya di IPA kita akan mempelajarinya secara lebih lanjut lagi. Dan mudah-mudahan ini bisa memotivasi siswa-siswa Ibu semuanya untuk menentukan jurusan apa yang akan diambil di SMA ini. Rasa cukup sekian, selamat bergabung di SMA 10. Semoga kita bisa berprestasi bersama dan memajukan sekolah yang sangat kita cintai ini secara bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Altifah Z. Apakah sudah ada Nanda yang kenal dengan Ibu? Tidak. Pada saat ini kita akan melaksanakan kegiatan bridging course. Dengan bridging course ini adalah pendalaman materi atau perkenalan materi pelajaran yang sebelumnya belum Nanda pelajari waktu di SMP. Nanda ingat, waktu SMP itu tidak ada mata pelajaran biologi, tapi adalah mata pelajaran IPA. Malahan bukan mata pelajaran ya, tapi bidang studi IPA. Nah, IPA itu di SMA itu dibagi atas 3. Biologi, fisika, dan kimia. Nah, biologi. Kata biologi itu bukanlah kata yang asing lagi bagi Ananda semuanya. Kenapa? Biologi, walaupun tidak ada mata pelajaran biologi di SMP, tetapi Ananda sudah ada belajar materi biologi. Masih ingat Ananda, biologi itu berasal dari kata apa? Ya, benar, bios dan logos. Nah, bios artinya adalah makhluk hidup, sedangkan logos artinya ilmu. Berarti ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Kalau ilmu belajar tentang makhluk hidup, udah pasti ya, objek kajiannya apa? Makhluk hidup. Nah, kita bisa melihat di sekitar kita ini. Ini adalah contoh dari objek kajian biologi. Itu adalah tumbuhan. Atau kita sendiri objeknya sebagai manusia yang mewakili untuk mamalia atau pada kelompok hewani. Walaupun secara garis besarnya kita adalah memang yang terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu. Dengan mempelajari biologi nantinya, Ananda akan lebih meningkatkan, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Kenapa? Pada kelas 10 saja kita sudah mempelajari objek kajian biologi itu dari mulai tingkat yang terendah sampai tingkat yang tertinggi. Tingkat yang terendah yang nampak oleh kita, yang sekarang yang langsung saja itu adalah individu. Walaupun terendah dari itu lagi nanti ada tingkat, namanya tingkat jaringan, molekul, sampai yang paling terbawah itu adalah molekul. Jadi individu, Nanda tahu itu apa individu? Individu adalah makhluk hidup tunggal. Nah, beberapa individu yang berkumpul yang sejenis dia maka dinamakan nanti adalah populasi. Populasi berada dia pada satu tempat, beberapa populasi maka dia dinamakan komunitas. Nah, sekarang kita bisa melihat komunitas sekarang ini, komunitas yang ada di lapangan di halaman sekolah kita ini, ya. Kemudian hubungan timbal balik antara makhluk hidup itu dengan lingkungannya, baik lingkungan biotik dan lingkungan abiotik, itu adalah dinamakan dengan ekosistem. Biologi merupakan ilmu dasar dalam bidang sains. Kenapa katakan bidang dasar? Karena nanti dengan belajar biologi, aplikasinya pada masyarakat, walaupun Ananda nanti kuliah, itu banyak sekali. Contoh, pada bidang kedokteran, pertanian, dan peternakan. Kita tahu, dengan mempelajari biologi, itu nanti banyak manfaat yang akan Ananda dapatkan. Contoh, yang pertama, manfaat biologi sebagai ilmu dasar sains. Kenapa dikatakan sebagai ilmu dasar sains atau basic science? Basic science contohnya di sini, dari belajar biologi sebagai ilmu dasarnya, nanti Ananda akan bisa kepada ilmu terapannya. Contoh di bidang kedokteran, di bidang pertanian, dan di bidang peternakan ataupun bidang lainnya. Kemudian yang kedua, manfaat yang bisa kita ambil adalah untuk kesejahteraan manusia. Kesejahteraan manusia, apalagi sekarang adalah masa pandemi COVID-19. Nah, itu sekarang ini para ilmuwan ya dari segala bidang, dari terapan dari bidang biologi pada bidang kedokteran, biokimia,
atau biologi molekuler itu sedang berpacu, sedang bekerja keras untuk bisa dia mendapatkan obat ataupun pencegahan dari virus COVID-19 ini. Jadi biologi itu memang sangat luas cakupannya dengan objek kajiannya adalah makhluk hidup. Sekian saja. Walaupun ini adalah hanya bridging course yang pendek, tetapi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Ananda yang duduk di kelas 10 untuk menentukan pengambilan jurusan nantinya untuk kelas 10 ini. Ucapkan selamat datang Ananda di SMA Negeri 10 ini. Pilihlah nanti jurusan yang sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keinginan atau harapan yang akan datang. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa beserta didik baru, bertemu dengan Ibu sekarang juga dalam bridging course mata pelajaran geografi. Dalam belajar geografi, mungkin dulu di SMP anak Ibu sudah mempelajarinya, tapi dalam IPS terpadu, ilmu pengetahuan sosial. Nah, ketika di SMA Ananda belajar IPS itu sudah berubah menjadi cabangnya 3, yaitu sosiologi, ekonomi, dan geografi. Pada saat ini, Ibu akan mengajak kamu semua memperkenalkan mata pelajaran geografi. Jika belajar geografi, kita lihat dulu artinya, pengertiannya. Geografi berasal dari 2 kata, yaitu geo dan grafien. Geo artinya adalah bumi, grafien, grafik, bentuk, atau gambaran. Singkat saja, Ananda bisa mengatakan tentang gambaran, tentang lukisan, tentang bentuk dari bumi. Kalau kita mengkaji tentang bumi pada pelajaran geografi, itu yaitu kita membahas tentang manusia, alam, segala isinya, termasuk jagat raya. Nah, semua itu ada kaitannya, ada hubungannya. Kalau kita beri pengertian, maka geografi itu adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara sesama makhluk hidup dengan lingkungannya, serta mempelajari bentuk, gejala-gejala, atau fenomena yang ditimbulkannya. Fenomena yang ditimbulkannya seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, longsor, kekeringan, kabut asap, tsunami, dan sebagainya, atau fenomena-fenomena alam lainnya. Nah, makhluk hidup itu semua makhluk hidup. Yang hidup itu adalah manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Dalam belajar geografi, banyak sekali ilmu yang terkait di sana, sehingga ilmu apa saja kita pelajari dalam geografi. Nah, aspek geografi itu ada 2 objek ya, yaitu ada 2 aspek, yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Aspek fisik yaitu dibagi pula 2, ada abiotik dan ada biotik. Abiotik yaitu yang berkaitan dengan yang tidak hidup seperti batu, pasir, tanah, udara, dan sebagainya. Sedangkan yang hidup, biotik, yaitu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Ruang lingkup geografi itu ada 5. Litosfer, yaitu kita mengkaji tentang permukaan bumi, kulit bumi, lapisan bumi paling luar, yaitu tempat kita berpijak, tempat kita hidup, tempat kita tinggal pada saat ini. Hidrosfer yaitu lapisan air. Air itu ada 3 bentuk, ada berupa uap air, ada berupa gas, dan ada yang berbentuk cair. Yang ketiga adalah atmosfer. Atmosfer yaitu adalah lapisan udara. Udara yang kita gunakan untuk hidup, yaitu kita hirup untuk kehidupan kita. Kemudian biosfer adalah sebagai tempat tinggalnya makhluk hidup, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan antroposfer adalah mempelajari tentang manusia.
Nah, kalau dengan demikian, tidak ada di dunia ini yang patut kita puja. Tidak ada rasa syukur kita sebagai manusia kecuali kepada Sang Pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu akan memberikan materi bridging course tentang mata pelajaran ekonomi, di mana kita nanti akan mempelajari tentang ekonomi, manajemen, akuntansi, dan kewirausahaan. Di kelas 10 kita akan belajar ekonomi. Arti ekonomi itu sendiri adalah aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Kemudian kita juga mempelajari tentang kelangkaan, biaya peluang, tentang masalah ekonomi, pasar, bank, manajemen, badan usaha, serta perkoperasian. Di kelas 11 kita akan membahas tentang pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan ketenagakerjaan, tentang pendapatan, APBN, APBD, perpajakan, indeks harga, inflasi, serta perdagangan internasional, yaitu perdagangan antar negara. Kemudian di kelas 12 siswa akan belajar akuntansi, di mana akuntansi yang akan dipelajari yaitu tentang akuntansi perusahaan jasa dan akuntansi perusahaan dagang. Mulai dari bukti transaksi, buku besar, neraca saldo, laporan keuangan, yang terakhir, siswa dituntut untuk membuat jurnal penutup dan jurnal pembalik. Untuk kesempatan ini, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Bapak dengan mata pelajaran sosiologi. Sebelumnya kalian di SMP mungkin sudah pernah belajar sosiologi, namun itu ada di IPS terpadu, yaitu ada sosiologi, geografi, ekonomi. Dan sekarang di SMA itu terpisah antara sosiologi, geografi, dan ekonomi. Sekarang kita lihat apa itu sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan masyarakat, ya, ilmu yang mempelajari tentang kehidupan masyarakat. Dan kajian-kajian ilmu sosiologi itu ada seperti interaksi, sosialisasi, perubahan sosial, nilai dan norma, dan masih banyak lagi ya. Itu adalah kajian-kajian dari ilmu sosiologi. Seperti contohnya interaksi sosial. Interaksi sosial itu adalah termasuk di dalam fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Apa itu interaksi? Interaksi itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Itu adalah salah satu contoh ilmu kajian dari sosiologi. Fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Contohnya fenomenanya apa? Fenomenanya adalah interaksi sosial. Ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.